Hmm. Masih mau pukul? Tuan, kumohon pada Anda. Kalau dipukul lagi, kami bakal hancur. Bagus. Kau sudah menguasai pengalaman medis dan seni bela diri milik gurumu ini seumur hidup. Cincin naga bangkit ini kuwariskan padamu. Guru, kau memohon padaku menjadi muridmu 5 tahun, tapi kau cuma mewariskan cincin jelek ini? Cincin jelek? Wah, Cincin naga bangkit ini bisa menampung 9 jarum emas. Jarum emas pertama berisi teknik medis khas Istana Naga Bangkit. Kitab medis 9 naga. Kau sudah menguasainya. Jarum emas kedua bisa membuatmu mewarisi kekayaan Istana Naga Bangkit. Jarum emas ketiga bisa mempelajari teknik penjenakan Phoenix, teknik rahasia milik Istana Naga Bangkit. Setelah menguasainya, kau jadi tak terkalahkan, disukai banyak wanita cantik. Jarum emas keempat bisa memperoleh buku ajaib. Jarum emas kelima mampu memerintahkan 4 Raja Langit di bawah Istana Naga Bangkit. Jarum emas keenam mampu mewarisi jaringan intelijen global Istana Naga Bangkit. Jarum emas ketujuh bisa pergi ke markas utama Istana Naga Bangkit. Jarum emas kedelapan bisa membukakan pintu Istana Naga Bangkit. Jarum emas kesembilan bisa membangkitkan 9 naga sejati dan menjadi orang terkuat di dunia. sehebat itu? Bukankah kau mau mencari ibu dan adik perempuanmu? Tunggu, kau mendapatkan jarum emas ke-6, juga bisa menyelidiki pelaku yang menjebakmu masuk penjara. Baiklah, kalau gitu kau wariskanlah ke-8 jarum emas itu padaku. Ke-8 jarum emas yang tersisa itu sudah kuberikan kepada 7 orang. Kau harus meminta langsung kepada mereka. Dasar tua bangka, kau jahat banget. Dari tadi bicara banyak supaya aku menagih utangmu, kan? Aris Chandana, sudah boleh keluar. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Muridku, jarum emas kedua dan jarum emas ketiga ada di tangan konglomerat kota Phoenix, Arif Mulyo. Aku sudah tahu. Ibu, adik, aku bakal menemukan kalian ke keluarga Mulyo, mengambil kembali jarum emas kedua dan ketiga. Leonie, tunggu aku. Kau? Oh, maaf, aku bukan sengaja. Aku bantu bersihkan. Dasar mesum. Nona cantik, kenapa kau malah memukulku? Kau sudah mengotoriku. Aku ingin banget membunuhmu. Lepaskan. Baiklah, aku lepaskan, tapi kau nggak boleh mukulku lagi. Leonie, jangan basa-basi dengannya. Kita cepat pulang. Hadiri pemakaman kakek. Kau tunggu saja. Aku nggak bakal melepaskanmu. Dasar aneh. Benda apa itu berlari ke sana? Jadi ini kediaman Mulyo. Permisi Tuan, apa Anda datang sampaikan belasungkawa? Belasungkawa apaan? Aku mencari Arif. Tuan besar Arif kami sudah meninggal 3 hari. Apa? Arif sudah meninggal? Ayah, ini tongkat kepala naga favoritmu semasa waktu hidup. Waktu baik sudah tiba. Tutup peti mati dan kuburkan.
Nggak boleh tutup. Adik, waktu belasungkawa sudah lewat. Jangan menunda penguburan ayah kami. Aku datang mencari Arif meminta hutang. Meminta utang. Tuan Besar Arif mendirikan Grup Mulyo. Nilainya mencapai triliunan. Mana mungkin berutang sama bocah kayak kau? Bocah ini pasti datang mengacau. Semasa hidup Tuan Besar Arif punya dendam apa padamu? Sampai kau mengacau di saat pemakamannya. Kau pikir keluarga Mulyo bisa kau permainkan? Nggak punya dendam, tapi dia berhutang sebuah barang padaku. Dasar pembohong! Pengawal! Bawa bajingan ini keluar! Kakek tua, sebelum mengembalikan utangmu padaku, kau jangan harap bisa mati. Dasar bajingan! Apa yang mau kau lakukan kepada jasad ayahku? Nolong orang menagih utang. Ayahku sudah meninggal 3 hari. Dokter Dewa Husno ahli medis terkenal bahkan sudah angkat tangan. Bocah yang gak berpengalaman kayak kau, apa bisa membuatnya bangkit dari kematian? Tutup mulutmu. Dasar bajingan, beraninya menyentuh jasad ayahku, aku bunuh kau! Aku bunuh kau! Siapa yang memukulku? Sayang, di belakangmu. Mayatnya bangkit. Ayah, kau pergilah dengan tenang. Kalau kau masih punya penyesalan, datanglah ke mimpiku. Aku bakal selesaikan buatmu. Barang utang Arif padaku belum dikembalikan. Kau jangan harap bisa mati. Dasar bocah tengik, kau mau apa? Ini. Ayah! Sudah hidup kembali. Beneran sudah hidup. Dalam samar-samar, aku mendengar dokter dewa ini mau menyembuhkanku. Kau malah menghentikannya. Ayah, dia cuma bocah biasa. Aku mana tahu dia dokter dewa. Aku pikir dia datang buat mengacau. Nanti aku baru berhitungan denganmu. Adik dokter dewa, kau sudah menyelamatkanku dari gerbang neraka. Tolong terima hormatku. Jangan memberiku hormat. Aku datang untuk menagih utang. Menagih utang? Cincin naga bangkit? Adik dokter dewa, ternyata pewaris istana naga bangkit. Pantas saja kau bisa merebutku dari tangan malaikat maut. Karena Tuan Arif mengenal cincin ini, kau pasti tahu apa utangmu padaku. Tentu saja. Tapi kau harus menerima satu persyaratanku. Asal kau menikah dengan cucuku, Leonie, maka aku bakal berikan jarum emas padamu. Menikahi cucu Anda? Kakek sudah hidup kembali. Maaf, aku mau bertanya. Cucu perempuan Anda, Leonie? Kayaknya aku pernah mendengar suara ini di suatu tempat. Dia itu wanita yang pendek dan gemuk. Wajahnya juga dipenuhi jerawat. Apa seperti karakter Rara di film Imperfect itu? Mengataiku seperti Rara. Dasar bajingan. Hari ini aku bakal menghabisimu sampai wajahmu hancur. Cucuku yang baik, kebetulan kau datang. Adik dokter dewa, ini cucuku Leonie Mulyo. Mirip seperti Rara atau enggak? Kau lihat saja sendiri. Ternyata kau. Kenapa bisa dia orangnya? Leonie, kau kenal adik dokter dewa? Kakek, kau bilang apa? Dia? Dokter Dewa? Benar. Adik dokter dewa ini menolongku kembali dari malaikat maut. Gimana? Apa kau suka pada cucuku ini? Asal kau mau,
Dia bakal menjadi istrimu. Aku nggak mau. Kakek, kami nggak kenal. Ayah, mereka gak kenal. Gimana bisa menikah? Aku gak setuju sama pernikahan ini. Aku juga nggak setuju. Kenapa rupanya kalau nggak setuju? Dulu sebelum aku menikah sama ibumu, kami juga nggak kenal. Bukankah kami juga saling mencintai? Mereka sudah bertemu sebelum malam pertama. Ini semua nggak masalah, semuanya bisa diatur. Leoni, hari ini kau dan adik dokter Dewa pergilah ke biro capil buat daftarkan pernikahan. Hah? Daftarkan pernikahan? Ayah! Nggak ada gunanya mau siapa yang membantah. Tetap aku yang memutuskan di keluarga ini. Tuan Besar Arif, meski dia mau, aku juga nggak mau. Ada gantilah persyaratan lain. Apa maksudmu? Apa kau merasa aku nggak layak buatmu? Leoni, nggak boleh gak sopan. Begini saja, kau dan cucuku menikah. 3 bulan dulu. Setelah 3 bulan, kalau nggak cocok, baru bercerai. Bisa diterima. Buah yang dicabut paksa nggak bakal manis. Tuan Besar Arif, buat apa Anda berbuat begini? Buah yang dicabut paksa memang nggak manis, tapi bisa melepas dahaga. Sudahlah, jarum emas lebih penting. Baiklah, karena Tuan Besar Arif sudah berkata begitu, aku terpaksa terima saja. Kau malah terpaksa. Hari ini aku... Sudah sepakat. Kalian lepaskan baju duka kalian. Ganti sutra putih ini jadi kain merah dan lampion merah. Siapkan acara pernikahan buat cucuku dan adik dokter Dewa. Baiklah. Gak bisa. Kalian begini mana kayak mau menikah. Wajah kalian penuh dendam kayak bertemu musuh. Ini pernikahan kalian. Kalian harus tersenyum, Hah? Kakek, kau... Kalian segera bakal menjadi suami istri. Kenapa rupanya berciuman sebentar? Kakek, kalau kau mengacau lagi, aku pergi sekarang. Oh, baiklah. Kakek gak mengacau lagi. Cucu menantuku yang baik. Tuan Besar Arif, kami sudah daftar pernikahan. Sudah bisa berikan barangnya padaku. Cucu menantuku yang baik. Kau lihat anting-anting emas di telinga istrimu enggak? Jarum emas yang mau kau cari itu dibuat jadi anting oleh neneknya dan diberikan sebelum dia meninggal. Gadis ini gak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Kau mempermainkan aku? Nanti waktu malam pertama kau berusahalah sedikit buat cucuku lelah dan ketiduran. Baru kau diam-diam ambil, bisa kan? Dasar tua bangka kau. Sudahlah, aku ke apotek dulu. Buat apa ke apotek? Oh, sebenarnya nggak perlu pakai pengaman. Kalau beneran ada cicit, lahirkan saja. Apa yang kau pikirkan? Aku mau beli obat herbal buat mengobatimu. Oh, buat mengobatiku. Oh. Kakek bertahanlah. Yang di depan sana minggirlah. Kakek. Husno, kau bisa nggak sebenarnya? Kalau nggak bisa selamatkan kakekku, aku bunuh kau. Mina, Dokter Dewa Husno ini guru medis nasional. Kalau dia nggak bisa, seluruh negara kalian nggak ada yang bisa. Sejak jarum keduamu, kau sudah salah titik. Jarum kedua dan jarum ketiga harusnya di titik kiri dan kanan pergelangan.
Jarum keempat dan jarum kelima harusnya di pergelangan kaki. Dasar bocah yang gak tahu apa-apa. Kau asal bicara apaan? Organ dalam pasien punya aura jahat. Jelas-jelas sudah keracunan. Jika sesuai teknik akupunturmu, pasien bakal mati. Bocah, apa niatmu? Apa kau mau mencelakai Tuan Wandi? Adi, Aji, lempar keluar orang yang berniat membunuh kakekku ini. Katakan kedua kaki tangannya. Aku sarankan kalian. Kalian bukanlah lawanku. Aku sarankan kalian. Kalian bukan lawanku. Kau cari mati. Ini Dasar bocah tengik. Aku bakal menghabisimu. Pak Seno, kau mau apa? Kau nggak tahu siapa aku? Aku nggak peduli kau siapa. Kau berani mengarahkan pistol padaku. Jangan salahkan aku membalasmu. Dasar bocah tengik. Cepat lepaskan dia. Aku cuma mau membantu kalian. Tapi kalian malah marah padaku. Dokter Husno saja nggak bisa. Apalagi kau. Kakekmu jelas-jelas nggak keracunan. Teknik akupunturnya cuma membuat luka kakekmu semakin parah. Kalau mau selamatkan dia, lakukan sesuai perintahku. Dokter Husno, apa yang dia katakan itu benar. coba saja. Kakek, Tadi, makasih atas arahanmu. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Tuan Wandi, meski aku harus mati 10.000 kali, juga gak bisa lepas dari kesalahan. Kau terlalu sungkan. Kondisi pasien agak berbeda. Wajar saja kau nggak bisa menemukan akar penyebabnya. Makasih adik. Kau sudah menolong nyawa kakakku. Maaf tadi sudah menyinggungmu. Aku pergi dulu. Adik kecil hati-hati. Oh, Tuan Wandi. Cepat-cepat, silakan duduk. Silakan. Dokter Husno, kau memang guru medis nasional. Kalau nggak ada kau hari ini, aku pasti sudah mati. Kalau bukan arahan adik kecil itu, aku juga gak bisa menyelamatkanmu. Ternyata ada yang memberimu arahan ya. Kalau gitu, aku harus menemui adik kecil ini. kakek. Meski dia yang menolongmu, tapi dia juga yang sudah melukai Adi dan Tuan Seno, bahkan menodongkan pisau padaku. Kita sudah impas, gak perlu berterima kasih. Kau bilang apa? Kau Andi, aku gak kenapa-kenapa. Tapi tangannya Adi, takutnya. Dulu Adi di medan perang, bisa seorang melawan 100 orang. Meski aku ini dewa perang perbatasan, juga gak berani bisa melukai Adi dengan satu pukulan. Kau harus temukan dia. Tenang saja Pak Wandi, aku pasti akan menemukan dia. Kakek, lihatlah. Berhenti. Perbesar. Perbesar lagi. Cincin naga bangkit. Cincin naga bangkit. Tuan Wandi, dokumennya sudah dapat. Nama orang ini Haris Cendana. Awalnya merupakan kepala dokter di rumah sakit kota Phoenix. 8 tahun lalu, dia dituduh melecehkan 7 orang mahasiswi yang dia berikan beasiswa dan dipenjara selama 5 tahun. Selain itu, hari ini dia dengan nona besar keluarga Mulyo mendaftarkan pernikahan. Menantu keluarga Mulyo? Juga ada sebuah rumor, hari ini waktu Tuan Besar Arif hendak dimakamkan, tiba-tiba hidup kembali. Arif dan aku adalah teman sekelas. Hari ini, pasti bocah itu yang menyelamatkannya kembali dari tangannya malaikat maut. Mina, bukankah kau bilang 3 hari lagi mau adakan acara ulang tahunku? Benar, kakek. Nggak usah pulang ke kota Bicin. Adakan di kota Phoenix saja. Kau segera kirimkan undangan kepada keluarga Mulyo. Undang mereka datang bersama. Aku mau berterima kasih kepada adik kecil dermawan itu. Kakek,
Dia cuma orang sombong yang menguasai sedikit teknik medis. Jangan-jangan kau mencurigai dia sebagai orang hebat yang tersembunyi. Kau melihat cincin yang dia pakai itu? Itu cincin naga bangkit. Cincin naga bangkit. Sejak dulu sampai sekarang. Entah itu kaisar pertama yang menyatukan dunia, atau kaisar wanita yang menaiki tahta, ataupun berhasil merebut wilayah. Semua peristiwa penting itu selalu ada pewaris cincin naga bangkit. Kakek bilang dia pewaris cincin naga bangkit. Mungkin. Dulu, aku cuma tinggal beberapa hari sama penerus lama cincin naga bangkit. Langsung punya prestasi dan status seperti hari ini. Senior itu masih merasa aku gak cukup berkualifikasi. Gak mau menerimaku menjadi murid. Kalau adik kecil itu beneran pewaris cincin naga bangkit, harus berteman dengannya. Bahkan kakek nggak berhak. Bocah tengik kayak dia memangnya pantas jadi pewaris cincin naga bangkit. Di hari acara ulang tahun nanti, kita bakal tahu. Kau segera persiapkan. Panggil semua orang yang terhormat di kota Phoenix buat menemaniku. Baiklah. Oh, cucu menantuku sudah pulang. Ayo kita mulai makan. Cepat-cepat duduklah. Kenapa berkeliaran sampai semalam ini? Kami sekeluarga lagi menunggumu makan bersama. Kami hampir mati kelaparan. Keluarga Mulyo nggak pernah ada teori orang lebih tua menunggu orang lebih muda. Cukup. Leonie, sebagai istrinya, kau harus lebih memperhatikan Haris. Harus lebih pengertian. Cepat ambilkan nasi buat Haris. Kakek. Aku nggak mau makan lagi. Gak perlu pedulikan dia. Ayo duduk. Ayo kita makan. Halo? Halo, Leonie. Aku dengar kau sudah menikah. Iya, entah ramuan apa yang diberikan Haris kepada kakekku. Sampai kakekku ngotot aku menikahinya. Aku dengar Haris itu seorang pemerkosa. Apa? Tuan Haris, ini kamar Nona Leonie. Tuan Besar Arif sudah berpesan ke depannya Anda beristirahat di sini saja. Kakek tua ini malah lebih gak sabaran dariku. Apa dia sungguh pemerkosa? Aku punya seorang teman bekerja di kantor polisi. Informasinya dijamin akurat. Ini mana mungkin kakek menyuruhku menikah sama seorang pemerkosa. Sebaiknya kau hati-hati dan waspada padanya. Aku beneran gak ngerti wanita tidur kenapa harus peluk boneka. Pergi. Pergi sana. Iya. Been skipping stone, taking from the road trip. I've been feeling low, running on the mountain. I've been on my knees, aching on the mountain. I've been skipping stones, looking for the road with. I'm feeling low. Kenapa boneka buluku hari ini jadi botak? Bahkan agak hangat. Kenapa juga ada detak jantung? Jangan-jangan kau menjadi siluman.
Kenapa kau memukulku? Apa dia sungguh pemerkosa? Informasinya dijamin akurat. Kau mau apa? Lepaskan aku. Anting-anting. Minggir. Minggir. Oh, sakit banget. Kau sudah buat aku berdarah. Dasar binatang ini, aku mau membunuhnya. Ayah. Mereka lagi malam pertama. Buat apa kalian mengganggu mereka? Bukan, bajingan itu. Memaksa Leoni. Aku mau hancurkan berkeping-keping. Memaksa apaan? Dia itu sekarang suami sah Leoni. Kalian cepat kembali ke kamar kalian. Jangan ganggu mereka berdua. Tapi Leoni gak mau. Mau pergi nggak? Jangan salahkan aku pakai hukum keluarga. Aku. Dasar kau mesum. Siapa izinkan masuk ke kamarku? Kakek yang atur. Kau pikir aku mau tidur denganmu? Di mana anting-antingku? Berhenti. Kembalikan anting-anting padaku. Aku nggak mengambil anting-antingmu. Aku nggak percaya. Tadi jelas-jelas kau menarik telingaku dan membuatku berdarah. Kalau kau nggak kembalikan padaku, aku bakal lapor polisi, suruh polisi menangkapmu biar kau dipenjara. Jarum emas ini memang milik sekte. Barang penting buat menemukan ibu dan adik. Aku beneran nggak ambil anting-antingmu. Aku nggak percaya. Aku mau geledah badan. Kau... Kenapa? Merasa takut? Nggak berani lagi? Baiklah. Gimana kalau kau nggak temukan apa-apa? Kalau aku nggak temukan apa-apa, terserah kau mau apakan aku. Kalau aku menemukannya, kau nggak boleh masuk ke kamarku. Kau yang bilang ya? Baiklah. Ayo, geledah saja. Baiklah. Berputar. Jangan-jangan dia beneran nggak ngambil. Gimana? Lepaskan celanamu. Baiklah. Aku cuma mengujimu. Kenapa lepas beneran? Dasar mesum, cepat pakai lagi. Kau yang suruh aku lepaskan. Kenapa aku yang menjadi mesum? Aku cuma mau mengujimu, berani atau enggak. Siapa sangka kau beneran lepaskan. Aku menyadari. Kau bukan mau mencari anting-anting. Sebenarnya kau mau melecehkanku. Nggak disangka Nona besar keluarga mulia yang terhormat ternyata semesum ini. Kau nggak tahu malu berbagai cara licik aku. Kau kau mau apa? Bukankah kau bilang kalau nggak bisa menemukan anting-anting terserah aku mau apakan kau? Aku peringatkan kau. Kalau kau berani macam-macam, aku bakal bilang kau melecehkanku. Kita sudah daftarkan pernikahan. Kita ini suami istri sah. Meski kau berteriak sampai suaramu habis, juga nggak bakal ada gunanya. Kau anjing ya? Kenapa kau malah menggigitku? Lepaskan! Terima 3 syaratku, maka aku bakal melepaskanmu. Baiklah, aku janji padamu. Kau lahir tahun anjingnya. Kenapa menggigit orang? Pertama, nggak boleh menyentuhku. Kedua, nggak boleh naik ke ranjangku. Ketiga, setelah 3 bulan nggak boleh pakai alasan apapun nggak mau cerai denganku. Kalau kau nggak bisa memenuhi 3 hal ini, aku bakal gigit seluruh badanmu. Siapa yang sudi bersama wanita kayamu? Aku peringatkan ya, aku sekarang mau tidur. Kau jangan ganggu aku. Dasar bocah tengik. Apa aku masih nggak bisa mengurusimu?
Bang Suris, kata Sandi Brankas 999999. Hah? Jadi ini jarum emas kedua. Di dalam ruang kecil, alam semesta dapat digeser. Keseimbangan energi yin dan yang cuma bisa dicapai melalui kekuatan mental. Ini teknik penjinakan Phoenix. Hah? Kenapa masih ada sebaris tulisan kecil? Hah? Masih ada langkah segila ini? Teknik ini butuh menemukan badan Phoenix buat berkultivasi ganda. Mana aku cari badan Phoenix berkultivasi ganda? Harus cari cara ambil kembali ke 6 jarum emas itu. Cari ibu dan adik lebih penting. Kakek sudah masakan sup lakbi. Buat Makasih, kakek. kesehatan kalian, ha? Ayo Leoni. Kakek, Memang bagus. Wah, efeknya sebagus ini. Aku ambilkan semangkuk lagi. Sini. aku ada janji dengan temanku buat belanja. Berhenti. Lebih penting teman atau suami, ha? Tugasmu adalah menemani Haris dan membina hubungan. Leoni, kau masih ingat Riolinata yang dulu terus mengejarmu itu? Dia juara sanda tingkat provinsi. Kita bisa pinjam dia buat kasih Haris pelajaran. Idemu ini bagus. Begini saja. Kau bantu aku buat janji dengan Rio. Kau bilang saja ada yang mau menantang dia. Baiklah kakek. Hari ini aku bakal menemani Haris berjalan-jalan. Begitu baru benar. Bukannya mau jalan-jalan, kenapa ke Sasana Tinju? Mau jadi priaku, itu harus tergantung kau mampu atau enggak. Leoni, di sini. Sudah datang ya? Terima kasih. Tuan Muda Rio, aku kenalkan padamu. Dia adalah suami Leoni yang baru menikah dengannya. Namanya Haris. Dialah yang bilang mau menantangmu. Apa? Sejak kapan aku berkata begitu? Leoni, gak kusangka kau diam-diam menikah. Semalam baru mendaftar Wanita pernikahan. impian yang ku kejar selama 5 tahun malah dirampok oleh seorang bocah tengil. Hei bocah, naik ke panggung. Ayo kita bertarung. Kalau kau kalah, segera tinggalkan Leoni. Bertarung denganku? Kau nggak pantas. Masih berlaga. Aku lihat kau nggak berani kan? Pria yang aku sukai adalah pria sejati yang berdiri tegak. Kalau kau nggak bisa melindungi istrimu sendiri, mending kau segera bercerai saja denganku. Kalau kau nggak senang melihatnya, aku bantu kau kasih dia pelajaran. Mengenai bercerai, nggak perlu kau minta. Setelah 3 bulan, aku bakal pergi sendiri. Naik. Siapa orang itu? Beraninya menantang Tuan Muda Rio juara provinsi. Dia gak mau hidup lagi ya? Berani menyentuh wanita Tuan Muda Rio. Aku salut sama dia, bocah ini cari mati. Hei bocah, sekarang berlutut dan memohon. Masih sempat. Kalau enggak, tinju dan tendangan gak punya mata bisa menghajarmu sampai kau cacat. Kenapa banyak banget omong kosongmu? Cepat bergerak. Kalau begitu, aku kasih kau bonus 3 jurus dulu. Jangan nanti bilang aku menindasmu. Gak perlu. Kau keluarkan saja semua jurusmu. Hari ini, aku bakal berdiri di sini. Kalau kau bisa membuat aku mundur, kau dianggap menang. Ternyata memang mencari mati. Kalau begitu aku penuhi kau. Aku... Mana mungkin Tuan Muda Rio langsung jatuh oleh tendangannya. Tuan Muda Rio juara nasional, mana mungkin bisa kalah darinya. Kau nggak apa-apa. Apa aku kayak orang yang celaka? Nggak apa-apa. Aku cuma agak ceroboh dan diserang diam-diam oleh bocah itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kau sudah berdarah. Apa aku sudah berdarah?
Mungkin belakangan ini makananku terlalu bernutrisi. Wajar saja sedikit berdarah, nggak apa-apa. Hei bocah, belum ada hasil siapa menang. Kau harus bertarung lagi denganku. Kau bukan lawanku. Beraninya mau langsung pergi setelah diam-diam menyerangku. Hari ini kalau aku nggak mematahkan kakimu, aku bukan bermarga Linata lagi. Haris, kok gila ya? Apanya Tuan Muda Rio adalah Seno, si raja dunia gelap. Kok mau mati ya? Lepaskan. Aku gak peduli dia raja apaan. Dia sendiri yang cari mati. Hari ini meski dewa ikut turun, aku juga bakal hancurkan dia. Tanganku. Beraninya kamu mematahkan tanganku. Apa-apaan? Tuan Muda Rio. Minggir. Nggak perlu kalian pura-pura baik hati. Bocah itu dicari oleh kedua orang ini buat menjebak Tuan Muda Rio. Kau tunggu balasannya ya. Leoni, gimana ini? Raja dunia gelap nggak akan melepaskan kita. Ayo pulang dulu dan cari kakek. Mungkin saja dia punya cara. Ayo. Kalian sudah menemukan penyelamat Tuan Wandi belum? Dasar tak guna kalian. Halo, Opa, tanganku dipatahkan orang di sasana tinju milikmu. Apa? Siapa yang berani begitu arogan melukai cucuku di tempatku? Ha? Itu menantu keluarga Mulyo. Lancang banget keluarga Mulyo. Segera kumpulkan anak buah. Berani menyentuh cucuku, aku bakal buat dia hancur berkeping-keping. Masih mau pukul? Tuan, kumohon pada Anda. Kalau dipukul lagi, kami bakal hancur. Bagus. Kau sudah menguasai pengalaman medis dan seni bela diri milik gurumu ini seumur hidup. Cincin naga bangkit ini kuwariskan padamu. Guru, kau memohon padaku menjadi muridmu 5 tahun, tapi kau cuma mewariskan cincin jelek ini? Cincin jelek? Wah, Cincin naga bangkit ini bisa menampung 9 jarum emas. Jarum emas pertama berisi teknik medis khas istana naga bangkit. Kitab medis 9 naga, kau sudah menguasainya. Jarum emas kedua bisa membuatmu mewarisi kekayaan istana naga bangkit. Jarum emas ketiga bisa mempelajari teknik penjenakan Phoenix, teknik rahasia milik istana naga bangkit. Setelah menguasainya, kau jadi tak terkalahkan, disukai banyak wanita cantik. Jarum emas keempat bisa memperoleh buku ajaib. Jarum emas kelima mampu memerintahkan 4 raja langit di bawah istana naga bangkit. Jarum emas keenam mampu mewarisi jaringan intelijen global istana naga bangkit. Jarum emas ketujuh bisa pergi ke markas utama istana naga bangkit. Jarum emas kedelapan bisa membukakan pintu istana naga bangkit. Jarum emas kesembilan bisa membangkitkan 9 naga sejati dan menjadi orang terkuat di dunia. sehebat itu? Bukankah kau mau mencari ibu dan adik perempuanmu? Tunggu, kau mendapatkan jarum emas ke-6, juga bisa menyelidiki pelaku yang menjebakmu masuk penjara. Baiklah, kalau gitu kau wariskanlah ke-8 jarum emas itu padaku. Ke-8 jarum emas yang tersisa itu sudah kuberikan kepada 7 orang. Kau harus meminta langsung kepada mereka. Dasar tua bangka, kau jahat banget. Dari tadi bicara banyak supaya aku menagih utangmu, kan? Haris Chandana, sudah boleh keluar. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Muridku, jarum emas kedua dan jarum emas ketiga ada di tangan konglomerat kota Phoenix, Arif Mulyo. Aku sudah tahu. Ibu, adik, aku bakal menemukan kalian ke keluarga Mulyo, mengambil kembali jarum emas kedua dan ketiga.
Leoni, tunggu aku. Kau? Oh, maaf. Aku bukan sengaja. Aku bantu bersihkan. Dasar mesum! Nona cantik, kenapa kau malah memukulku? Kau sudah mengotoriku. Aku ingin banget membunuhmu. Lepaskan! Baiklah, aku lepaskan. Tapi kau nggak boleh mukulku lagi. Leoni, jangan basa-basi dengannya. Kita cepat pulang. Hadiri pemakaman kakek. Kau tunggu saja. Aku gak bakal melepaskanmu. Dasar aneh. Benda apa itu berlari ke sana? Jadi ini kediaman Mulyo. Permisi Tuan, apa Anda datang sampaikan belasungkawa? Belasungkawa apaan? Aku mencari Arif. Tuan Besar Arif kami sudah meninggal 3 hari. Apa? Arif sudah meninggal? Ayah, ini tongkat kepala naga favoritmu semasa waktu hidup. Waktu baik sudah tiba. Tutup peti mati dan kuburkan. Nggak boleh tutup. Adik, waktu belasungkawa sudah lewat. Jangan menunda penguburan ayah kami. Aku datang mencari Arif meminta hutang. Meminta hutang. Tuan Besar Arif mendirikan grup Mulyo. Nilainya mencapai triliunan. Mana mungkin berutang sama bocah kaya kau? Bocah ini pasti datang mengacau. Semasa hidup Tuan Besar Arif punya dendam apa padamu? Sampai kau mengacau di saat pemakamannya. Kau pikir keluarga Mulyo bisa kau permainkan? Nggak punya dendam. Tapi dia berhutang sebuah barang padaku. Dasar pembohong! Pengawal! Bawa bajingan ini keluar! Kakek tua, sebelum mengembalikan utangmu padaku, kau jangan harap bisa mati. Dasar bajingan! Apa yang mau kau lakukan kepada jasad ayahku? Nolong orang menagih utang. Ayahku sudah meninggal 3 hari. Dokter Dewa Husno ahli medis terkenal bahkan sudah angkat tangan. Bocah yang gak berpengalaman kayak kau, apa bisa membuatnya bangkit dari kematian? Tutup mulutmu. Dasar bajingan, beraninya menyentuh jasad ayahku, aku bunuh kau! Aku bunuh kau! Siapa yang memukulku? Sayang, di belakangmu. Mayatnya bangkit. Ya, kau pergilah dengan tenang. Kalau kau masih punya penyesalan, datanglah ke mimpiku. Aku bakal selesaikan buatmu. Barang utang Arif padaku belum dikembalikan. Kau jangan harap bisa mati. Dasar bocah tengik, kau mau apa? Ini. Ayah! Sudah hidup kembali. Beneran sudah hidup. Dalam samar-samar, aku mendengar dokter dewa ini mau menyembuhkanku. Kau malah menghentikannya. Ayah, dia cuma bocah biasa. Aku mana tahu dia dokter dewa. Aku pikir dia datang buat mengacau. Nanti aku baru berhitungan denganmu. Adik dokter dewa, kau sudah menyelamatkanku dari gerbang neraka. Tolong terima hormatku. Jangan memberiku hormat. Aku datang untuk menagih utang. Menagih utang? Cincin naga bangkit?
adik dokter Dewa, ternyata pewaris istana naga bangkit. Pantas saja kau bisa merebutku dari tangan malaikat maut. Karena Tuan Arif mengenal cincin ini, kau pasti tahu apa utangmu padaku. Tentu saja. Tapi kau harus menerima satu persyaratanku. Asal kau menikah dengan cucuku, Leonie, maka aku bakal berikan jarum emas padamu. Menikahi cucu Anda? Kakek sudah hidup kembali. Maaf, aku mau bertanya. Cucu perempuan Anda, Leonie, Kayaknya aku pernah mendengar suara ini di suatu tempat. dia itu wanita yang pendek dan gemuk. Wajahnya juga dipenuhi jerawat. Apa seperti karakter Rara di film Imperfect itu? Mengataiku seperti Rara. Dasar bajingan. Hari ini aku bakal menghabisimu sampai wajahmu hancur. Cucuku yang baik, kebetulan kau datang. Adik dokter Dewa, ini cucuku Leonie Mulyo. Mirip seperti Rara atau enggak? Kau lihat saja sendiri. Ternyata kau. Kenapa bisa dia orangnya? Leonie, kau kenal adik dokter Dewa? Kakek, kau bilang apa? Dia? Dokter Dewa? Benar. Adik dokter Dewa ini menolongku kembali dari malaikat maut. Gimana? Apa kau suka pada cucuku ini? Asal kau mau, dia bakal menjadi istrimu. Aku nggak mau. Kakek, kami nggak kenal. Ayah, mereka gak kenal. Gimana bisa menikah? Aku gak setuju sama pernikahan ini. Aku juga nggak setuju. Kenapa rupanya kalau nggak setuju? Dulu sebelum aku menikah sama ibumu, kami juga nggak kenal. Bukankah kami juga saling mencintai? Mereka sudah bertemu sebelum malam pertama. Ini semua nggak masalah, semuanya bisa diatur. Leonie, hari ini kau dan adik dokter Dewa pergilah ke biro capil buat daftarkan pernikahan. Daftarkan pernikahan? Ayah! Nggak ada gunanya mau siapa yang membantah. Tetap aku yang memutuskan di keluarga ini. Tuan Besar Arif, meski dia mau, aku juga nggak mau. Ada gantilah persyaratan lain. Apa maksudmu? Apa kau merasa aku nggak layak buatmu? Leonie, nggak boleh gak sopan. Begini saja, kau dan cucuku menikah. 3 bulan dulu. Setelah 3 bulan, kalau nggak cocok, baru bercerai. Bisa diterima. Buah yang dicabut paksa nggak bakal manis. Tuan Besar Arif, buat apa Anda berbuat begini? Buah yang dicabut paksa memang nggak manis, tapi bisa melepas dahaga. Sudahlah, jarum emas lebih penting. Baiklah, karena Tuan Besar Arif sudah berkata begitu, aku terpaksa terima saja. Kau malah terpaksa. Hari ini aku... Sudah sepakat. Kalian lepaskan baju duka kalian. Ganti sutra putih ini jadi kain merah dan lampion merah. Siapkan acara pernikahan buat cucuku dan adik dokter Dewa. Baiklah. Gak bisa. Kalian begini mana kayak mau menikah. Wajah kalian penuh dendam kayak bertemu musuh. Ini pernikahan kalian. Kalian harus tersenyum, Kakek, kau... Kalian segera bakal menjadi suami istri. Kenapa rupanya berciuman sebentar? Kakek, kalau kau mengacau lagi, aku pergi sekarang. Oh, baiklah. Kakek gak mengacau lagi. Cucu menantuku yang baik. Tuan Besar Arif, kami sudah daftar pernikahan. Sudah bisa berikan barangnya padaku. Cucu menantuku yang baik. Kau lihat anting-anting emas di telinga istrimu enggak?
Jarum emas yang mau kau cari itu dibuat jadi anting oleh neneknya dan diberikan sebelum dia meninggal. Gadis ini gak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Kau mempermainkan aku? Nanti waktu malam pertama kau berusahalah sedikit buat cucuku lelah dan ketiduran. Baru kau diam-diam ambil, bisa kan? Dasar tua bangka kau. Sudahlah, aku ke apotek dulu. Buat apa ke apotek? Sebenarnya nggak perlu pakai pengaman. Kalau beneran ada cicit, lahirkan saja. Apa yang kau pikirkan? Aku mau beli obat herbal buat mengobatimu. Oh, buat mengobatiku. Kakek bertahanlah. Yang di depan sana minggirlah. Kakek. Husno, kau bisa nggak sebenarnya? Kalau nggak bisa selamatkan kakekku, aku bunuh kau. Mina, Dokter Dewa Husno ini guru medis nasional. Kalau dia nggak bisa, seluruh negara kalian nggak ada yang bisa. Sejak jarum keduamu, kau sudah salah titik. Jarum kedua dan jarum ketiga harusnya di titik kiri dan kanan pergelangan. Jarum keempat dan jarum kelima harusnya di pergelangan kaki. Dasar bocah yang nggak tahu apa-apa. Kau asal bicara apaan? Organ dalam pasien punya aura jahat. Jelas-jelas sudah keracunan. Jika sesuai teknik akupunturmu, pasien bakal mati. Bocah, apa niatmu? Apa kau mau mencelakai Tuan Wandi? Adi, Aji, lempar keluar orang yang berniat membunuh kakekku ini. Katakan kedua kaki tangannya. Aku sarankan kalian bukanlah lawanku. Aku sarankan kalian bukan lawanku. Kau cari mati. Ini Dasar bocah tengik. Aku bakal menghabisimu. Pak Seno. Kau mau apa? Kau nggak tahu siapa aku? Aku nggak peduli kau siapa. Kau berani mengarahkan pistol padaku. Jangan salahkan aku membalasmu. Dasar bocah tengik. Cepat lepaskan dia. Aku cuma mau membantu kalian. Tapi kalian malah marah padaku. Dokter Husno saja nggak bisa. Apalagi kau. Kakekmu jelas-jelas nggak keracunan. Teknik akupunturnya cuma membuat luka kakekmu semakin parah. Kalau mau selamatkan dia, lakukan sesuai perintahku. Dokter Husno, apa yang dia katakan itu benar. coba saja. Kakek. Tadi, makasih atas arahanmu. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Tuan Wandi, meski aku harus mati 10.000 kali, juga gak bisa lepas dari kesalahan. Kau terlalu sungkan. Kondisi pasien agak berbeda. Wajar saja kau nggak bisa menemukan akar penyebabnya. Makasih adik. Kau sudah menolong nyawa kakakku. Maaf tadi sudah menyinggungmu. Aku pergi dulu. Adik kecil hati-hati. Oh, Tuan Wandi. Cepat. Silakan duduk. Silakan. Dokter Husno, kau memang guru medis nasional. Kalau nggak ada kau hari ini, aku pasti sudah mati. Kalau bukan arahan adik kecil itu, aku juga gak bisa menyelamatkanmu. Ternyata ada yang memberimu arahan ya. Kalau gitu, aku harus menemui adik kecil ini.
Kakek, meski dia yang menolongmu, tapi dia juga yang sudah melukai Adi dan Tuan Seno, bahkan menodongkan pisau padaku. Kita sudah impas, gak perlu berterima kasih. Kau bilang apa? Kau Andi, aku gak kenapa-kenapa. Tapi tangannya Adi, takutnya. Dulu Adi di medan perang, bisa seorang melawan 100 orang. Meski aku ini dewa perang perbatasan, juga gak berani bisa melukai Adi dengan satu pukulan. Kau harus temukan dia. Tenang saja Pak Wandi, aku pasti akan menemukan dia. Kakek, lihatlah. Berhenti. Perbesar. Perbesar lagi. Cincin naga bangkit. Cincin naga bangkit? Tuan Wandi, dokumennya sudah dapat. Nama orang ini Haris Cendana. Awalnya merupakan kepala dokter di rumah sakit kota Phoenix. 8 tahun lalu, dia dituduh melecehkan 7 orang mahasiswi yang dia berikan beasiswa dan dipenjara selama 5 tahun. Selain itu, hari ini dia dengan nona besar keluarga Mulyo mendaftarkan pernikahan. Menantu keluarga Mulyo? Juga ada sebuah rumor, hari ini waktu Tuan Besar Arif hendak dimakamkan, tiba-tiba hidup kembali. Arif dan aku adalah teman sekelas. Hari ini, pasti bocah itu yang menyelamatkannya kembali dari tangannya malaikat maut. Mina, bukankah kau bilang 3 hari lagi mau adakan acara ulang tahunku? Benar, kakek. Nggak usah pulang ke kota Bicin, adakan di kota Phoenix saja. Kau segera kirimkan undangan kepada keluarga Mulyo, undang mereka datang bersama. Aku mau berterima kasih kepada adik kecil dermawan itu. Kakek, dia cuma orang sombong yang menguasai sedikit teknik medis. Jangan-jangan kau mencurigai dia sebagai orang hebat yang tersembunyi. Kau melihat cincin yang dia pakai itu? Itu cincin naga bangkit. Cincin naga bangkit? Sejak dulu sampai sekarang. Entah itu kaisar pertama yang menyatukan dunia, atau kaisar wanita yang menaiki tahta, ataupun berhasil merebut wilayah. Semua peristiwa penting itu selalu ada pewaris cincin naga bangkit. Kakek bilang dia pewaris cincin naga bangkit? Mungkin. Dulu, aku cuma tinggal beberapa hari sama penerus lama cincin naga bangkit. Langsung punya prestasi dan status seperti hari ini. Senior itu masih merasa aku gak cukup berkualifikasi, gak mau menerimaku menjadi murid. Kalau adik kecil itu beneran pewaris cincin naga bangkit, harus berteman dengannya. Bahkan kakek gak berhak. Bocah tengik kayak dia memangnya pantas jadi pewaris cincin naga bangkit. Di hari acara ulang tahun nanti, kita bakal tahu. Kau segera persiapkan. Panggil semua orang yang terhormat di kota Phoenix buat menemaniku. Baiklah. Cucu menantuku sudah pulang. Ayo kita mulai makan. Cepat-cepat duduklah. Kenapa berkeliaran sampai semalam ini? Kami sekeluarga lagi menunggumu makan bersama. Kami hampir mati kelaparan. Keluarga Mulyo nggak pernah ada teori orang lebih tua menunggu orang lebih muda. Cukup. Leonie, sebagai istrinya, kau harus lebih memperhatikan Haris. Harus lebih pengertian. Cepat ambilkan nasi buat Haris. Kakek. Aku nggak mau makan lagi. Gak perlu pedulikan dia. Ayo duduk. Ayo kita makan. Halo? Halo, Leonie, aku dengar kau sudah menikah. Iya, entah ramuan apa yang diberikan Haris kepada kakekku, sampai kakekku ngotot aku menikahinya. Aku dengar Haris itu seorang pemerkosa. Apa? Tuan Haris, ini kamar Nona Leonie. Tuan Besar Arif sudah berpesan ke depannya Anda beristirahat di sini saja. Kakek tua ini malah lebih gak sabaran dariku. Apa dia sungguh pemerkosa? Aku punya seorang teman bekerja di kantor polisi. Informasinya dijamin akurat. Ini mana mungkin kakek menyuruhku menikah sama seorang pemerkosa. Sebaiknya kau hati-hati dan waspada padanya.
Aku beneran nggak ngerti wanita tidur kenapa harus peluk boneka. Pergi. Pergi sana. Iya. Hah. Hah. Been skipping stone, taking fun around it. I've been feeling low, running on the mountain. I've been on my knees, aching on the mountain. I've been skipping stone, taking fun around it. I'm feeling low. Kenapa boneka buluku hari ini jadi botak? Bahkan agak hangat. Kenapa juga ada detak jantung? Jangan-jangan kau menjadi siluman. Kenapa kau memukulku? Apa dia sungguh pemerkosa? Informasinya dijamin akurat. Kau mau apa? Lepaskan aku. Anting-anting. Kau minggir. Minggir. Kau sakit banget. Kau sudah buat aku berdarah. Dasar binatang ini, aku mau membunuhnya. Ayah. Mereka lagi malam pertama. Buat apa kalian mengganggu mereka? Bukan, bajingan itu. Memaksa Leoni. Aku mau hancurkan berkeping-keping. Memaksa apaan? Dia itu sekarang suami sah Leoni. Kalian, cepat kembali ke kamar kalian. Jangan ganggu mereka berdua. Tapi Leoni gak mau. Mau pergi nggak? Jangan salahkan aku pakai hukum keluarga. Aku. Dasar kau mesum. Siapa yang izinkan masuk ke kamarku? Kakak yang atur. Kau pikir aku mau tidur denganmu? Di mana anting-antingku? Berhenti. Kembalikan anting-anting padaku. Aku nggak mengambil anting-antingmu. Aku nggak percaya. Tadi jelas-jelas kau menarik telingaku dan membuatku berdarah. Kalau kau nggak kembalikan padaku, aku bakal lapor polisi, suruh polisi menangkapmu biar kau dipenjara. Jarum emas ini memang milik sekte. Barang penting buat menemukan ibu dan adik. Aku beneran nggak ambil anting-antingmu. Aku nggak percaya. Aku mau geledah badan. Kau... Kenapa? Merasa takut? Nggak berani lagi? Baiklah. Gimana kalau kau nggak temukan apa-apa? Kalau aku nggak temukan apa-apa, terserah kau mau apakan aku. Kalau aku menemukannya, kau nggak boleh masuk ke kamarku. Kau yang bilang ya? Baiklah. Ayo, geledah saja. Baiklah. Berputar. Jangan-jangan dia beneran nggak ngambil. Gimana? Lepaskan celanamu.